Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan emping campur ragi. Cakep. Yang pakai kerudung kuning. Selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillah. Ini apa yang ngejreng banget, kita merah, yang no kuning ya. Ibu dari Majlis Taklim mana, Bu? Umu Soleha Pinang Rakti. Alhamdulillah, udah rupa-rupa banget seragamnya, Mia. Iya, kemarin seragamnya, jilbabnya kuning bata apa, merah bata apa? Terakota kalau kata orang terakota. zaman sekarang. Iya, sekarang warnanya koneng, rupa-rupa. Ntar aja habis selesai pengajian lakinya paru-paru. Nah lo, Ya udah banyakan banget seragam, laki yang bayarin. Alhamdulillah nih kita ngaji lagi, karena di ngaji ini kita bisa tahu ibadah yang paling utama tuh apa. Karena ada yang nanya, ya Rasulullah ibadah yang paling utama itu apa? Kita ngaji dulu, ibadah tuh apaan sih? Ibadah itu ada sesuatu perkara yang kita lakukan tapi dibenci sama hawa nafsu. Dan perkara yang kita lakukan itu ternyata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak godaannya. Lagi ngaji, mata kita dicocokin mulu, ngantuk. Telinga kita digerekin mulu biar kagak ngedenger. Sampai mohon maaf nih pinggul kita tojosin. Makanya emak kalau ngaji kosah, kesah. Tuh digodain, makanya biar khusyuk. Kita benar-benar buka mata, buka hati karena di cahaya pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi Teteh udah mulai dengan ngomongin ibadah. Setiap hari itu kan memang kita tugasnya ibadah ya Teh ya. Nah gimana kalau emang bener Teh katanya Allah itu nggak butuh ibadah kita. Nah itu kenapa tuh Teh? Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Di dalam tafsir Al-Waziz, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, Ya ayyuhan nas, hai kalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian yang butuh Allah dalam segala urusan, baik dunia maupun agama. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah adalah zat yang tidak butuh pengakuan kalian dan zat yang layak menerima pujian daripada hamba-hambanya. Bu, Ibu, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah adalah zat yang maha kaya. Allah nggak butuh sama bantuan kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Bahkan seluruh makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kepada cintanya Allah. Butuh dalam ikhlas ibadah kepada Allah. Seandainya kita sebagai manusia tidak membutuhkan menghambakan diri kepada Allah, niscaya ruh hati manusia tersebut bisa hancur dan lama-lama kelak akan binasa. Sekalipun kita ibadah jadi orang yang paling taat, itu pun tidak menguntungkan Allah, Kak. Dan sekalipun kita nih ahli maksiat, seluruh penduduk bumi tidak beriman, bahkan langit dan bumi pun tidak ikut bersujud kepada Allah, itu pun tidak memudaratkan Allah. Tidak menambah atau mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa kata Allah yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar kata Allah, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Tuh dalam surah An-Naml ayat 40. Ibu sering dengar hayya 'alas shalah, hayo dirikan sholat. Buat apaan sih? Ada sambungannya, hayya 'alal falah, ayo raih kemenangan, ayo raih kebahagiaan. Tuh, jadi sholat adalah ibadah kita, buat kita, bukan untuk Allah.
Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah maka engkau akan beruntung. Kata Allah, salat itu buat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang bertakwa, Bu, keburukannya hilang, kebaikannya akan muncul. Ya, tapi kenapa nih banyak orang yang sholat bahkan di masjid keluar dari masjid dia bingung sendalnya pada nggak ada. Nah, ini bisa jadi takwanya yang kadang naik dan turun, karena kata Rasul al-iman yazid wa yankus, iman dan takwa itu ada naik ada turun. Oleh karena kita jadi orang yang bertakwa. Ibu pulang dari pengajian, pulang ke rumah jadi istri yang bertakwa. Suami pulang ke rumah jadi suami yang bertakwa. Sampai ke perusahaan, ke pabrik kita jadi karyawan yang bertakwa. Sama tetangga, ke rumah tetangga kita jadi tetangga yang bertakwa. Jadi ada pertanyaannya, kalau begitu kenapa Allah ngewajibin kita buat ibadah? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hal itu ternyata bukan Allah yang butuh sama manusia atau sama jin. Karena Allah itu bukan zat yang lemah. Allah justru zat yang memberi rezeki dan maha kuat. Tujuan makhluk ibadah kepada Sang Khalik itu berarti apa? Ya, mungkin ada terlintas di pikiran kita. Kalau emang ibadah Allah nggak butuh, ngapain kita justru ibadah? Betul apa betul? Nah, Syekh Ibnu Atta'ilah As-Sakandari, beliau merupakan ulama sufi dari Alexandria, Mesir. Beliau mengatakan Allah tahu rendahnya semangat dan interaksi hamba kepadanya. Maka dari itu Allah mewajibkan hambanya untuk taat kepada Allah. Dan menggiring hambanya untuk selalu beribadah kepada Allah. Dengan tertulis belenggu kewajiban. Nah, makanya diwajibkan sholat, diwajibkan berpuasa. Dan Syekh Syarqawi mengatakan bahwa manusia itu cukup berat untuk melakukan ibadah. Ya, ngaku dah, betul-betul. Iya. Berat ngelakuin ibadah, apalagi secara sukarela atau malah inisiatif sendiri, hampir susah. Jangan usah jauh-jauh dah, Mak. Kita mau ngaji yang seminggu sekali, kadang ada sebulan sekali, sampai malah ada setahun sekali. Gerimis doang, siapa yang keluar? Tangan doang yang keluar. Ya, gerimis, nyeropot dah. Tuh, betul apa betul? Oleh karenanya Allah tuh ngewajibin manusia untuk ibadah dan taat kepada Allah. Sehingga kita nih sebagai manusia ngerasa butuh sama Allah. Ngerasa khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang nyiptain kita. Allah yang ngangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ngizinin manusia, ngizinin hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah untuk menggunakan fasilitas yang ada di alam dunia, di alam bumi, ya. Ketiga juga kita beribadah kepada Allah ternyata untuk memberikan rasa aman. Bahwa Allah adalah zat yang mengurus, memelihara kita. Emak kalau ngokos, ngontrak, bayar kagak sama orang? Bayar. Kita bayi-bayiin apalagi kalau lagi telat, bayar. Ya kan? Nah, menghilangkan rasa sombong pada diri manusia. Dan tentunya ketaatan dan kemaksiatan adalah pengaruh besar atas nasib kita kelak di akhirat. Contoh, Syekh Syarqawi mengatakan didikan orang tua kepada anak. Emak nih kalau punya anak, Masya Allah, jam segini harus ngapain? Pulang sekolah kagak boleh main. Suka begitu, Mak? Iya. Karena buat apa sih? Itu untuk dalam rangka mendidik anak-anak kita. Supaya tidak apa? Supaya tidak jadi pohon al-mu'wajah. Apa tuh pohon mu'wajah? Pohon yang bengkok. Pohon yang cakep tapi bengkok. Kan jelek. Bertelurnya kapan? Dari kecil. Dididik sedini mungkin. Coba kalau diduduk udah lama. Ya lain-lain anak muda sekarang. Lu, gue, baba lu, baba gue, lain. Manggil emak nyokap, manggil bapak bokap. Dananya datang terunjuk aja, kecap. Ya Allah, Bu. Ya. Bu. Iya. Jadi maslahat dan manfaat kewajiban ibadah itu akan disadari oleh manusia kelak nanti di akhirat. Semua maslahat itu berpulang kepada manusia, bukan kepada Allah. Karena Allah nggak butuh pada sesuatu apapun, apalagi daripada hambanya. Begitupun maksiat. Tidak memudaratkan Allah sekalipun. Ada lagi yang nanya, kalau gitu ngapain kita kagak boleh maksiat, kan gak mudarat sama Allah? Dan emang itu manusia banyak banget nanya. Karena emang manusia itu diciptakan ya untuk berpikir, punya akal, punya pikiran. Apa kata Allah?
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahanmu. Tuh Bu, Allah ngingetin sama kita. Sekarang betapa banyak pergaulan bebas tidak mengenal batas. Betul Pak? Betul? Auratnya jadi tontonan gratis. Kak, kita nggak usah beli tiket di loket, cukup pergi ke jalan. Mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasihkan. Belum sepasang muda-mudi tengah asyik memadu kasih di pinggir irigasi. Si Syarki sama si Odah lagi darling. Yang modar kagak eling-eling. Pergaulan bebas nggak mengenal batas. Tuh banyak sekarang istilahnya, ada penyakit sampai sekarang nggak ada obatnya. Apa tuh? AIDS. Tubuh manusia hilang daya tahannya, segala upaya untuk penyembuhannya sia-sia, sia-sia. Tuh maksiat bukan modelan Allah, tapi manusia yang dibalas Allah itu ketika di dunia, baru itu gimana ntar di akhirat. Jadi maksiat kita, ibadah kita sama sekali tidak menguntungkan dan tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaliknya akan balik kepada diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika melakukan maksiat, nggak ikutin perintah Allah, melanggar semua aturan-aturan Allah, tapi sebenarnya kita butuh ampunan Allah, betul nggak? Malah jangankan dalam maksiat Kak, dalam taat, dalam ibadah pun kita masih butuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, kau lebih membutuhkan kemurahannya ketika taat dibanding kau dalam keadaan maksiat. Contoh, Rasul setelah selesai sholat baca istighfar sampai 3 kali. Ibu suka ngikutin? Selesai sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita dalam keadaan taat. Gimana lagi keadaan maksiat? Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk beristighfar? Karena barangkali di dalam ibadah kita itu kita tidak sempurna. Baru Allahu Akbar, seblak emak ajijah belum bayar. Suami Allahu liman hadaya tadi ngambil sama Henoy, cilok belum dibayar. Ya. Wirid berupa istighfar usai sholat, ternyata ulama menyimpulkan bahwa ibadah tidak selalu sempurna. Nggak sedikit orang yang memandang dirinya lebih unggul. Oh, saya ahli pengajian, saya ahli tahajud. Tapi ternyata dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang yang belum diberikan taufik. Kita bisa ibadah pun karena diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena perlu kita waspadai. Kita ibadah, kita mohon ampunan, kita mohon kemurahan Allah, apalagi dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan di akhir ayat tadi, Kak, Allah sifati wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah ini maha kaya. Allah menganjurkan umatnya untuk, hambanya untuk bersodakoh, berinfak. Itu bukan karena Allah miskin. Bukan Allah ini butuh terhadap sodakoh kita. Berinfak Allah nggak butuh. Allah tidak mendapatkan bahaya sekalipun jika ada orang yang pelit, koret, mereket, jahe, mereka hese. Nggak ada orang pelit, jangankan makanan, minuman, harta, dosanya dipinta kagak dikasih. Orang pelit. Ya Allah, nyeduh kopi ada ampasnya diseduh lagi. Orang koret ya. Ikan asin 1 bulan gitu bolak-balik makanan ikan asinnya doang sama minyaknya doang. Tuh orang orang pelit. Kata Allah apa? Wa may yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsih. Dan siapa yang kikir, yang pelit, koret, mereket jahe, mereka hese, buntut kasiro kalau kata orang Sunda mah, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini terbebas dari berbagai sifat yang buruk, terbebas daripada aib dan kekurangan. Barang siapa yang menyifati Allah dengan ketidaksempurnaan, bahkan mengatakan qalu takhadallahu waladan subhanah, dikatakan Allah ini punya anak. Nah, barang siapa yang mencacati sifat Allah, maka ia telah menafikan sifat beghinanya Allah, sifat maha kayanya Allah.
Allah tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak pula yang jadi tandingannya itu. Itulah bentuk kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapa yang mengatakan ud'uni astajib lakum, doa minta sama aku, minta kepadaku kata Allah, astajib lakum, akan aku perkenankan. Tuh, Allah mah girang diminta. Sering diminta Allah senang. Coba kita diminta, oh Mahena minta ini garam dong, iya. Besok minta gula, minta mulu, iya. Betul. Oleh karenanya ibadah maksiat kita tidak menguntungkan dan tidak memudaratkan Allah, tapi sebaliknya memudaratkan dan menguntungkan untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ibu-ibu ada mau nanya? Ada. Oh, udah paling kenceng aja. Silakan Bu. Iya, Dengan ibu siapa? Rengkol banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mesa dari Umu Solihah Pinang Ranti, mau bertanya. Ini Ustadz, Silakan. kan ada tetangga ya, suami itu ibadahnya kuat banget gitu sampai dia pindah ke musola sini, masjid yang lain juga gitu. Tapi sama anak istrinya itu nggak mau bertanggung jawab, itu hukumnya gimana Ustadz? Dia rajin Itu ibadah. aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin ibadah tapi lupa sama kewajiban. Gitu maksudnya Pak ya? Iya. Jadi kita sekarang nih hidup di zaman yang serba diliputi dengan fitnah. Bukan fitnah dituduh gitu aja, tapi fitnah dalam berbagai aspek. Ada ujian-ujian yang tidak ringan, manusia satu melukai manusia yang lain. Ya, sesama muslim menyakiti tidak terbatas kepada luka, dicubit, dijembel doang, tapi luka pada hati. Banyak yang orang mengoyak ketentraman saudaranya, bahkan ia lupa akan keluarganya. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita, al muslim man salim al muslim man lisanah wa yadih, ya. Seorang muslim adalah yang dimana ada saudara muslim tersebut selamat dari lisan dan tangannya. Pertama kita bahas dulu, seorang muslim itu nggak ganggu dari omongan, nggak ganggu dari tangannya iseng, ada jemuran, ada elapnya baru, dodot tuh. Sampai mak ajinya baru dia beli elap baru, mana lagi, oh mahenoy. Ya, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Kata Rasul, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Saya mau nanya, nafkahin keluarga kewajiban apa larangan Allah? Kewajiban. Berbuat baik sama istri sama anak kewajiban apa larangan Allah? Kewajiban. Jadi orang yang hijrah itu bukan hanya yang ibadah ngedeluk di masjid, pindah dari atu ke masjid yang lain, pindah dari musola satu ke musola yang lain, tapi lupa anak sama istri nggak dinafkahin. Nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, satu suap yang kau berikan kepada orang yang lapar lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid. Oh, Mak, kira-kira 1000 masjid pernah nggak tuh dibangun? 1000 masjid ada, lemparkan saja. Yang lempar masuk surga, yang nggak lempar masuk ke selokan. Suka begitu kalau lagi di jalan. Itu aja nggak dilempar-lempar. Ada lempar di Peliduka, yang merah jangan nih. Kata yang 2000, gua dipasti di gua nih. Iya bener aja. Ya, lebih besar daripada memberi kain kiswah dari sutra, kain kiswah tuh Ka'bah. Berapa harganya, mahal banget. Ini yang terbuat dari sutra, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan lebih besar daripada qiyamul lail dan ruku. Lebih baik dari berjihad dengan pedang yang dihunuskan. Dan lebih baik daripada puasa sepanjang tahun. Itu yang nyuapin orang yang lapar. Bagaimana nyuapin anak istri yang udah jadi kewajiban. Jika tepung itu, kata Syekh Abdul Qadir, masuk ke dalam perut orang yang lapar tadi, maka ia akan mempunyai cahaya. Ia akan mempunyai matahari yang benar dalam tubuhnya sendiri. Tuh, mahala memberi makan kepada orang lain. Gimana sama keluarga? Bilangin, Po, jangan bayang ngedelok di masjid. Ingat anak bini, insya Allah. Sebaik apapun dia melakukan ibadah mahdhah, namun jika dia selalu merugikan orang lain, mengecewakan sesama, menyakiti orang-orang di sekitarnya, mohon maaf, kata Rasul, dia adalah orang yang muflis, orang yang rugi. Rasul pernah nanya, siapakah kalian tahu? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Oh, orang yang muflis, orang yang rugi itu orang yang nggak punya harta benda. Kata Rasul, bukan. Orang yang muflis itu datang daripada umatku, kata Rasul. Ya'ti yaumal qiyamah bis salat wassiyam wa zakat. Dia datang sama amalan salat, puasa sama zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza. Namun ia juga datang dengan amalan mencaci anu,
menuduh ini, wa akala mala hada, makan harta si ini, makan harta yang itu. Tuh kata Rasul, itu orang yang muflis, pahalanya diambil sama orang yang terzolimin. Mohon maaf, orang ibadah rajin banget, tapi hak-hak kewajibannya nggak ditunaikan. Entar di akhirat diambil tuh pahala-pahala sodakohnya. Masih udah habis nih pahalanya, dosanya orang yang terzolimi, apalagi anak istri yang gak dinafkahin, ditanggung tuh sama orangnya tersebut. Nauzubillahimin. Makanya Bu, kita sedang-sedang aja dah, ada waktunya sholat, buru-buru, ayang belum suruh ke masjid. Ya kadang kan lain nggak? Ada masjid, ada azan, dikekepin lakinya. Iya Pak, masih subuh, masih lama. Suruh ke masjid. Iya, entar kalau udah ke masjid, Pak, ingat pulang ya Pak. Mama udah masak. Masak apa Mah? Masak sayur etol. Semur jengkol, maksudnya begitu. Allah Ta'ala a'lam, gitu kan. Ada lagi nggak yang mau nanya Ibu-ibu? Ya, silakan. Mana buru cak burin, namanya tekoneng. Iya. Silakan, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, saya bernama Dewi dari Ummu Sholihah Pinang Ranti. Iya, udah kenal lagi kita. Ingin bertanya, silakan. Apakah ada ibadah yang paling disukai oleh Allah supaya kita bisa diterapkan di rumah? Baik. Begitu saja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Tadi kan udah ngomong mulu, ibadah maksiat tuh nggak nguntungin sama ngemudatin Allah. Tapi ada nggak sih amal ibadah yang paling disukai Allah? Banyak kok. Ya, banyak amalan yang paling disukai oleh Allah. Jadi Rasul itu memberikan penjelasan tergantung orangnya. Orangnya kagak mau berbakti sama orang tua, nanya, ya Rasulullah, ada nggak sih amalan yang baik? Oh, berbakti orang tua. Orangnya telat sholat. Rasul, amalan paling utama apa? Oh, dirikan sholat awal waktu. Tapi di sini saya mau membawakan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashaihul Ibad. Dua hal di mana tidak ada yang lebih utama daripada keduanya. Yang pertama tentu beriman kepada Allah. Yang keduanya bermanfaat kepada umat Islam. Dimulai dari niat seseorang di pagi hari. Nih, niatnya doang. Kata Rasul, siapa saja berpagi hari tanpa niat untuk zolim, niscaya diampuni baginya dosa yang telah dikerjakan. Dan siapa saja di pagi harinya dia berniat untuk menolong orang yang terzolimi, niscaya ia beroleh pahala sebesar pahala haji yang mabrur. Tuh, jangan lu kita bahas sholat di awal waktu, puasa dan lain sebagainya. Diniat aja. Bangun tidur, ya Allah saya niat nggak zolim sama orang. Ya Allah saya niat buat nolongin orang yang terzolimi. Ya, pahalanya udah luar biasa. Yang kedua, Allah cinta kepada hambanya yang bermanfaat bagi orang lain. Baik hartanya, jiwanya, lebih-lebih menghilangkan rasa lapar saudaranya. Rasulullah bersabda, ahabbul ibad, hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Sementara amal yang paling utama, kata Rasul, adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang mukmin. Tuh, bikin orang bahagia aja itu udah amalan yang paling utama. Yang keduanya apa? Menghilangkan rasa lapar. Kita kasih sedekah, ya, membuka jalan atas kesulitannya. Mungkin gangnya udah banyak barang-barang kita geser-geserin, ya, atau membayarkan utangnya. Tuh, amalan yang paling utama. Kata Rasulullah SAW. Begitupun dua hal di mana tidak ada yang lebih keji daripada keduanya. Yang pertama tentu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua memudaratkan umat Islam. Sebagaimana yang Rasul katakan, kalau tidak dapat berbuat baik terhadap orang lain, sekurang-kurangnya tidak mengganggu, tidak zalim sama orang lain. Punya tetangga jangan ngusik. Mau dia kredit motor kek, mau dia kredit mobil kek, jangan pakai ngomong. Dah, dia mah punya motor juga dapat ngredit. Ya Allah, tetangga punya mobil siapa tahu kita bisa pinjam mobilnya. Betul Bu? Begitu. Jadi amalan yang utama itu banyak. Ada yang sholat di awal waktu, ada yang berbakti sama orang tua. Tapi di sini saya ingin menekankan sama Ibu Dewi, bermanfaat bagi umat Islam, bermanfaat bagi sesama. Ya, insya Allah itu jadi amal yang utama dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Teh gini, kan katanya Allah tuh memang tidak butuh sama ibadah kita. Tapi
kan kita kan sudah beribadah nih, gimana caranya biar amal ibadah kita itu diterima sama Allah? Nah itu gimana Teh? Masya Allah, ini pertanyaan seorang pribadi yang solehah, amin. Amin. Ahli ibadah, amin. Amin. Iya, ini udah ibadah, tapi gimana caranya biar diterima oleh Allah? Ya, setiap orang boleh mengamalkan ibadah apapun, mau sholat sunnah, Bu Dewi udah amin baik, no? Iya, masih amin tuh. Udah amin aja masih, ya. Mau sedekah, mau berangkat haji, mau umroh, mau berbakti sama orang tua, semuanya silahkan. Tetapi mereka juga sebaliknya memperhatikan status penerimaan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lagi, Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan tiada amal yang paling diharapkan untuk diterima selain amal yang lenyap dari pandanganmu dan keberadaannya sepele dalam pandanganmu. Tuh, jangan diingat-ingat. Lu Syarkim, kalau kagak kawin sama gue kagak bisa makan. Nah, no pengajian kalau kagak ada kita nih, kagak ada yang ituin makanannya, kagak ada yang ngundang ustazanya, kagak ada yang ngundang kareninya. Nggak ada yang ngundang tetehnya. Ya. Jadi saya Ibnu Abbad menyarankan kita untuk melupakan amal yang telah kita lakukan. Jangan ngitung-ngitung. Dengan cara melupakan amal, maka amalan itu akan naik ke atas langit. Akan tetapi jika ingat mulu kesebut-sebut, bahkan ulama mengatakan masih kegantung tuh di langit dunia, ya, hendaknya jangan mengingat kebaikan kita kepada orang lain, tapi ingat kebaikan orang lain sama kita. Ingat keburukan kita sama orang lain, jangan ingat keburukan orang lain sama kita. Kalau ngehilangin amalan itu susah Teh, misalkan tetap keingetan, nah ada juga caranya. Apa? Syekh Zarruq radhiyallahu an menyarankan agar kita memandang amal itu rendah, penuh kekurangan. Contoh, lunasin utang. Utang garam 5.000 perak maka gak ada apa-apanya. Nah, begitu. Menganggap amal yang kita lakukan itu masih jauh daripada sempurna. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk melepaskan kaitan kita dengan amal kita. Wah, keren nih kemarin alhamdulillah ngasih sodakoh 5.000 nasi bok. Bukan saya kali. Nah, itu bisa ya. Mudah-mudahan dengan kita tidak mengingat-ingat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam. Oke, Masya Allah. Nah, jadi semangat ibadah ya kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan alhamdulillah juga semakin tercerahkan kita. Tapi nggak terasa, ini kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Ibu-Ibu Pinang Ranti sudah hadir di studio Cahaya Pagi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Rini Risti dan juga Teh Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.